Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita rahmat hidayah berupa kesehatan yang dapat kita rasakan saat ini. Tidak lupa kita haturkan kepada salawat beserta salam, tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang terhormat Ibu Puri Handayani MA selaku dosen pengampuh mata kuliah psikologi agama dan saudara-saudara yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yazi Wahyudi, NIM 2011085 dari kelas PAI 3C mata kuliah psikologi agama yang diampuh oleh dosen kita Ibu Puri Handayani MA. Perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebab akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perubahan ini bersifat kualitatif, mengenai suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. J.P. Kaplan mengumpulkan 4 arti perkembangan. Pertama, perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme, mulai lahir sampai mati. 2. Pertumbuhan. 3. Perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmani ke dalam bagian-bagian fungsional. Dan 4. Kedewasaan atau kemunculan pola-pola dari tingkah laku yang tidak dipelajarinya. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 65 tahun sampai mati. Periode selama usia lanjut ketika kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan dan bertahap, dan dikenal adalah puncak dari jiwa keagamaan yang semakin matang dan penerimaan seutuhnya. Yang kedua, sikap keagamaan pada masa dewasa dan lansia. Sikap keberagamaan pada orang dewasa, masa dewasa merupakan kelanjutan dari masa remaja, dan pada periode ini bersifat manusia sudah mapan secara psikologi. Dari segi perkembangan jiwa keagamaan pada usia ini belum banyak diungkapkan oleh para ahli pada umumnya, yang banyak dibahas secara fisik dalam bentuk pertumbuhan sudah berakhir pada masa ini. Dan umumnya sikap keagamaan pada masa lansia, ada beberapa pandangan yang menyatakan hal-hal yang menentukan sikap keagamaan pada manusia di usia lanjut, di antara sebagai berikut. 1. Seringkali cenderungan meningkatkan kegairahan dalam bidang keagamaan ini berhubungan dengan penurunan kegairahan seksual. Menurut pendapat ini, manusia usia lanjut mengalami frustasi dalam bidang seksual sejalan dalam penurunan kemampuan fisik. Frustasi semacam ini dinilai sebagai suatu faktor yang membentuk sikap keagamaan. Pada pendapat ini disanggah oleh Doles
yang beranggapan bahwa pendapat tersebut terlalu dilebih-lebihkan. 2. Menurut William James, usia keagamaan yang luar biasa tampaknya justru terdapat pada usia lanjut, ketika gejolak kehidupan seksual sudah berakhir. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa dewasa dan lansia. Faktor-faktor pada masa dewasa. Yang pertama, faktor hereditas dan asal-usul kekeluargaan sendiri. Kedua, kondisi keberagamaan keluarga suami atau istri, serta kondisi keberagamaan keluarga yang dibangun sekarang. 3. Pendidikan formal maupun non-formal yang pernah dialaminya. 4. Pengalaman hidup baik masa lalu maupun sekarang. 5. Lingkungan hidup baik masa lalu maupun sekarang. Baik, selanjutnya faktor-faktor pada masa lansia. Faktor-faktor pada masa lansia ada 2, yaitu faktor diri sendiri dan faktor luar. Faktor dalam diri sendiri terbagi menjadi 2, kapasitas diri dan pengalaman. Kapasitas ini merupakan ilmiah atau rasio. Dalam menerima ajaran-ajaran itu terlebih perbedaannya antara seorang yang berkemampuan dan kurang berkemampuan. 2. Faktor-faktor yang dimaksud dengan faktor luar, yaitu beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang, malahan justru menganggap tidak perlu adanya perkembangan dari apa yang telah ada. Pandangan Islam mengenai lansia. Agama Islam memandang masyarakat lansia dengan pandangan terhormat, sebagaimana perhatian terhadap generasi muda. Agama Islam memperlakukan dengan baik para lansia dan mengajarkan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia, tak bernilai oleh masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.